Selamat malam semuanya. Malam ini kita bahas modul 3 ya, tentang harapan dan persepsi dari konsumen. Sudah ada yang baca belum? Jadi di situ ada tingkat harapan dari konsumen. Bisa dilihat di halaman 3.4. Di situ ada ideal expectation or desire. Itu yang paling tinggi. Jadi kan kita tiap konsumen pasti ada harapan ketika kita mau beli sesuatu atau mau ke perusahaan jasa mana, intinya kan juga mengkonsumsi kan, membeli kan, itu kita pasti punya harapan. Ada harapan itu dari level paling rendah sampai level paling tinggi. Mungkin misalnya kalau kita sebelumnya pernah dengar dari orang, oh di tempat ini loh bagus, atau makanannya loh enak di sini. Nah, itu kan otomatis harapan kita jadi tinggi apa rendah kalau kayak gitu. Kita sebelumnya mendengar hal-hal yang baik tentang tempat yang akan kita kunjungi. Harapan kita cenderung tinggi atau iya cenderung tinggi. Nah, di situ di ini ada di buku ini ada 5 level ya, tingkatan tingkatan untuk harapan konsumen. Jadi yang pertama itu ada ideal expectation or desire. Jadi di sini setiap orang bilang bahwa restoran ini adalah yang paling bagus di negara ini dan saya mau pergi ke tempat yang spesial. Jadi karena semua orang bilang restoran ini nomor 1, misalnya se-Taiwan, ya otomatis harapan kita adalah tinggi. Maka itu ideal expectation atau desire. Jadi keinginan kita yang paling tinggi itu seperti apa. Jadi di sini kalau bahasa Indonesianya itu adalah harapan ideal atau keinginan. Gitu. Karena semua orang kan tadi bilangnya restoran ini paling oke, jadi otomatis harapan kita juga tinggi karena kok bisa sampai dia jadi nomor 1 kan berarti pasti ada sesuatu yang bikin orang-orang puas. Nah, itu harapan yang paling tinggi. Terus dari itu di bawahnya itu ada normatif should expectation atau harapan harus bersifat normatif. Jadi misalnya di sini as expensive as this restaurant is, it ought to have excellent food and service. Di sini maksudnya restoran yang mahal harus mempunyai makanan dan pelayanan yang baik. Jadi normatif itu sesuatu yang diterima umum kan biasanya. Maksudnya kalau dia harganya mahal ya berarti harus pelayanannya oke, ya kan. Makanya mbak-mbak sama mas pernah dengar nggak harga menentukan kualitas? Ya toh, pernah dengar istilah seperti itu? Jadi kalau misalnya kita pergi ke restoran yang harganya tidak mahal ya jangan terlalu punya harapan yang tinggi karena sudah sewajarnya kalau misalnya pelayanan yang diberikan nggak sebagus restoran yang mahal, atau mungkin dari rasanya atau dari variasi makanannya juga bisa dari situ. Jadi normatif should expectation. Jadi kalau harganya mahal harusnya pelayanannya oke. Kayak gitu. Terus di bawahnya itu ada expectation based norm. Jadi harapan berdasarkan norma. Jadi di sini pada umumnya restoran ini sangat baik, tetapi pada saat saya sibuk pelayanan terasa lama. Jadi sebenarnya rata-rata di sini tuh oke, tapi ada waktu-waktu tertentu yang bikin pelayanan di restoran itu terasa nggak oke. Itu bisa seperti itu kayak ini tadi karena kita lagi terburu-buru, tergesa-gesa, jadi kerasnya lama. Padahal kalau misalnya kita pergi ke situ pada saat kita nyantai, nggak ada hal yang harus dikerjakan dengan segera, itu ya nggak masalah, masih dalam batas wajar. Gitu. Terus di bawahnya lagi itu ada acceptable expectation, jadi harapan yang dapat diterima. Di sini itu
Saya berharap restoran ini melayani saya dengan sikap baik. Ya otomatis lah, kan nggak ada orang yang pengen datang ke suatu tempat tapi mau dilayani dengan nggak baik. Mana ada? Pernah nggak seseorang mengharapkan sesuatu yang buruk? Kayaknya saya belum pernah melihat seperti itu. Apa mbak-mbak, mas-mas pernah? Nggak pernah toh? Di situ acceptable, acceptable expectation. Nah, terus yang paling bawah, ini yang harapan paling bawah, level yang paling rendah itu harapan toleransi minimum. Di situ saya mendapatkan pelayanan yang tidak baik dari restoran, tetapi saya dapat bertoleransi karena harganya murah, yaitu tadi balik lagi sama kayak yang normatif. Tapi di sini kita lihat dari sisi harga yang murah. Maksudnya kalau pergi ke situ ke restoran yang harganya murah, jangan terlalu berharap banyak. Kayak misalnya pernah tahu di Shelin yang pojokan itu kan ada potong rambut yang harganya cuma 100 NT. Pernah tahu nggak? Atau mungkin di tempat lain lah ada yang potong rambut cuma 100 NT. Nah, di situ kalau kita bandingkan sama salon-salon biasa yang harganya untuk potong rambut aja minimal 300 misalnya. Ini pakai keramas, Mbak. Itu enggak pakai keramas loh. saya biasa di situ. Jadi jangan berharap sesuatu yang lebih. Di situ saya biasanya di situ cuman potong aja. Nggak pakai keramas man. Jadi jangan berharap sesuatu yang lebih kalau memang harganya murah. Tapi kalau nih kata kita datang ke salon yang lebih besar, itu kan tempatnya juga nggak surah besar toh. Itu otomatis kita akan dapat layanan yang lebih. Oh gitu ya. Saya baru tahu mbak. Nah, jadi ini tingkatan harapan konsumen ya. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Ada yang mau ditanyakan kah? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lanjut ya. Nah, oh ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, terus di sini ada yang namanya apa? Tingkat harapan pelanggan dari Zettel. Itu saya salah ketik, oh, harusnya Zettemal. Kok jadi sih? Sama Bitner, Bitner apa? Harusnya Bitner deh. Di tahun 2000. Jadi di situ ada desired service sama adequate service. Kalau desired service itu harapan tertinggi dari konsumen, jadi tingkatan pelayanan yang mana pelanggan mengharapkan akan mendapatkannya. Nah, terus yang bawahnya ada harapan rendah atau adequate service, itu kualitas pelayanan yang masih dapat diterima. Nah, jadi kalau bisa dilihat dari gambarnya sini, di berikutnya di halaman ini kenapa kok double kamu kliknya? Nah, kalau di halaman 3.5 itu, jadi di antara desired service tadi harapan yang diinginkan oleh konsumen sama adequate service itu kan harapan yang masih bisa diterima walaupun misalnya ada sesuatu kesalahan atau sesuatu yang tidak mengenakan tapi masih bisa diterima sama konsumen.
Maksudnya masih masih wajar lah, nggak yang sampai